Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat oleh karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 18 Oktober 2023. Selama beberapa hari ke depan, saudara-saudara, kita akan menelusuri kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Efesus. Harapan saya kita semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan sabda Tuhan dengan benar, agar kita boleh kuat menghadapi segala perjalanan hidup kita apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Pagi hari ini kita akan memulai dengan kitab Efesus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang kedua sebagai pendahuluan surat Paulus ini. Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2 demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, Paulus adalah rasul terhadap jemaat Efesus. Lebih dari itu, Paulus menjadi rasul bukan karena diutus oleh jemaat, bukan karena jemaat yang meminta, tetapi karena sukarela Paulus menawarkan diri untuk menjadi pelayan, melainkan karena kehendak Allah. Kerasulannya menjadi dasar isi surat dan sekaligus menyatakan sifat resmi surat yang ditulisnya ini. Hubungan Paulus dengan jemaat didasarkan pada relasi formal, yakni rasul dan jemaat. Karena itu Paulus memulai dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Sementara itu jemaat menerima surat ini, dilukiskan Paulus sebagai yang kudus dan percaya. Kudus karena menjadi milik Allah melalui iman pada Yesus. Jemaat Efesus juga dinyatakan sebagai percaya karena memiliki relasi dengan Yesus Kristus. Jemaat Efesus mendasarkan hidupnya pada Yesus Kristus, bukan lagi kepada ajaran-ajaran yang sebelumnya mereka miliki. Dalam teks ini kita menemukan istilah Kristus, Tuhan dalam Dia, ditemukan 160 kali dalam surat-surat Paulus dan 36 kali di Efesus. Dan Paulus memulai surat ini dengan mengatakan dalam Kristus, berarti bahwa orang percaya kini hidup dan bertindak di dalam lingkungan Kristus Yesus. Persatuan dengan Kristus yang merupakan lingkungan baru orang tertebus. Orang percaya dalam Kristus sadar memiliki hubungan erat dengan Tuhan mereka. Dan dalam hubungan ini kehidupan mereka dipandang sebagai kehidupan Kristus yang hidup di dalam mereka sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Di setiap orang percaya yang setia memiliki hidup hanya di dalam Kristus Yesus. Sudah menarik sekali bahwa di sini Paulus sedang berbicara mengenai persekutuan pribadi antara orang percaya dengan Kristus. Adalah hubungan yang paling penting dari segala pengalaman orang Kristen di bumi ini. Persatuan dengan Kristus diterima sebagai karunia Allah melalui iman. Alkitab membandingkan kehidupan baru kita dalam Kristus dengan kehidupan lama kita yang belum diperbaharui di dalam Adam. Sedangkan kehidupan lama itu bercirikan ketidaktaatan, dosa, keterkutukan, kematian. Kehidupan baru kita di dalam Kristus bercirikan keselamatan, hidup di dalam roh, kasih karunia yang berkelimpahan, kebenaran dan hidup kekal. Jadi saudara, sungguh luar biasa perbedaan bagaimana sapaan yang Paulus katakan di sini dengan dimaksudkan menyapa semua orang yang percaya di jemaat Efesus sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Selanjutnya saudara sekalian, Paulus menyampaikan berkat kerasulan. Kasih karunia menyertai kamu, dan seterusnya. Inilah tanda yang digunakan di dalam setiap surat kerasulan Paulus. Berkat itu mengungkapkan kehendak baik Rasul Paulus kepada sahabat-sahabatnya
serta menunjukkan keinginan nyata atas kesejahteraan orang-orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kepada siapapun berkat kerasulan ini disampaikan. Oleh karena kasih karunia, kita memahami kasih dan kehendak Allah yang cuma-cuma tanpa pamrih, serta semua kasih roh yang diberikan kepada kita oleh damai sejahtera. Kita juga memahami semua berkat lainnya, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmania yang sementara, dan buah-buah serta hasil dari kasih karunia. Saudara-saudara, tidak ada damai sejahtera tanpa kasih karunia. Itulah sebabnya secara berpadanan Paulus menyebut kasih karunia dan damai sejahtera ini disebutkan di sini secara bersama-sama. Tidak ada damai sejahtera dan juga tidak ada kasih karunia selain yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini menjadi luar biasa bagi kita, bahwa kita hanya bisa memiliki damai sejahtera, bisa kita memiliki kasih karunia, tidak akan mungkin kita dapatkan dari siapapun atau dari dunia atau kekayaan apapun selain daripada pemberian Bapa kita dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, berkat-berkat yang khas ini berasal dari Allah saja, bukan karena kita yang mengusahakannya, tetapi Allah Sang Pencipta, Sang Bapa, karena pertalian khusus atau hubungan khusus antara Yesus Kristus Tuhan kita yang membeli kita untuk menjadi umat-Nya. Dialah yang memiliki hak untuk melimpahkan berkat-berkat itu ke atas kita semua. Sesungguhnya saudara sekalian, orang-orang kudus dan orang-orang yang setia di dalam Kristus Yesus telah menerima kasih karunia dan damai sejahtera ini sebagai jaminannya. Itu sebabnya saudara sekalian, damai sejahtera kita bukan terletak pada apapun juga yang kita temukan dalam dunia ini, tapi damai sejahtera itu mutlak dimiliki oleh mereka yang telah menerima dari Bapa, karena Bapa lah yang memberikan damai sejahtera itu. Namun penambahan berkat-berkat seperti ini kita sangat harapkan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita perlukan, khususnya damai sejahtera di dalam hidup ini. Saudara, orang-orang kudus yang terbaik sangat membutuhkan kasih karunia yang baru dari Roh untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudaraku, dalam pendahuluan kitab Efesus ini kita dibawa untuk bersyukur, diingatkan bahwa berkat kerasulan yang ada pada kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berkat inilah yang selalu diucapkan oleh para pelayan sebagai penerus generasi berkat kerasulan yang terus-menerus akan disampaikan kepada semua orang-orang yang percaya. Saudara, berbahagialah kita, karena sesungguhnya berkat itu ada pada kita. Dan damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Karena itu Tuhan, saudara sekalian, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mengingat firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini adalah percakapan pribadi, bahasa iman yang hanya bisa dialami dan dimengerti oleh mereka yang sudah ditebus darah Kristus. Bersyukur saudara sekalian bahwa kita pun masih hidup di dalam dunia penuh dengan daging, masih hidup di dalam kedagingan kita dalam tubuh yang fana ini. Tetapi sesungguhnya kita hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita, bahkan menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk kasih karunia dan damai sejahtera yang Engkau sudah berikan kepada kami, yang telah kami terima melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Engkau pemberi damai sejahtera itu. Maka setiap orang yang percaya kepadamu akan menemukan damai sejahtera itu. Bapa, terima kasih banyak, karena damai sejahtera kami tidak terletak pada apa yang kami punya dalam dunia ini, tetapi apa yang kami terima daripada Tuhan sendiri,
Itulah sebabnya Bapa, kami serahkan diri ini dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebagai pembawa kasih karunia. Sebagai pembawa damai sejahtera dari Allah. Supaya makin banyak orang yang mendengar, menerima bahwa sesungguhnya damai sejahtera sejati itu hanya bisa kami temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan diri kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada-Mu melengkupi kehidupan mereka sepanjang hari ini, bahkan saat-saat yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.